Sementara di sela kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru atau SPMB jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN tahun ajaran 2025-2026 di Kota Batu, Kandidik Jatim Aris Agung Paiwai mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan pembahasan bersama sekolah dan MKKS swasta agar kuota 10% di masing-masing sekolah swasta bisa menampung siswa yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera, sehingga mereka bisa tetap bersekolah dan tidak perlu memikirkan biayanya. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Sementara itu, di sela-sela kegiatan sosialisasi sistem penerimaan murid baru jenjang SMAN, SMKN, dan SLBN tahun ajaran 2025-2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur ini diikuti sekitar 200 kepala sekolah di jenjang tersebut. Kandidik Jatim Aris Agung Paiwai menyatakan berdasarkan amanat peraturan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dari perubahan ini ada beberapa nomenklatur yang turut berubah dengan harapan dapat menjadi landasan hukum yang akan dilaksanakan masing-masing daerah di Provinsi Jawa Timur. Lebih lanjut, Aris Agung Paiwai mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Timur menjadi daerah pertama yang melaksanakan penunjuk teknis pelaksanaan SPMB 2025 disahkan oleh pemerintah pusat. Sosialisasi seperti ini telah dilakukan sejak bulan Maret 2025 lalu, sedangkan gelombang terakhir sosialisasi akan dilaksanakan pada 21 April 2025 mendatang. Melalui sosialisasi seperti ini, Kandidik Provinsi Jawa Timur berharap seluruh masyarakat mengetahui aturan terbaru bagaimana aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terutama perubahan zonasi jadi domisili. Begitu juga adanya sistem rayon yang telah ditetapkan melalui Permendikdasmen dan telah ditetapkan dalam Juknis. Lebih lanjut, dalam SPMB ini, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur akan terus berusaha keras agar tidak berdampak pada dinamika peserta didik. Sebab seperti diketahui, lulusan SMP yang akan masuk ke jenjang SMAN dan SMKN tak sampai 50%, sehingga masih banyak anak-anak yang tidak tertampung di sekolah negeri. Mengatasi hal tersebut, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur sudah melakukan pembahasan bersama sekolah swasta dan MKKS swasta agar kuota 10% di masing-masing sekolah swasta bisa menampung anak-anak yang masuk dalam kategori keluarga prasejahtera, sehingga mereka tetap bisa bersekolah dan tidak perlu memikirkan biayanya. MOU kebijakan tersebut rencananya akan dilaksanakan pada 2 Mei 2025 mendatang, tepat di Hari Pendidikan Nasional. Karena itu, mantan PJ Wali Kota Batu ini meminta kepada seluruh peserta didik yang sudah mendaftar dalam SPMB dan sudah tidak masuk agar tidak perlu kecewa. Jenjang SMA dan SMK itu tidak bisa sampai dengan 50%, sehingga masih ada banyak anak-anak kita yang tidak tertampung di sekolah negeri, baik itu di SMA, SMK, maupun SLB negeri. Maka pada momen yang berbahagia ini, Ibu Gubernur, kami sudah membahas bersama dengan teman-teman untuk sekolah-sekolah swasta. Jadi sekolah-sekolah swasta ini kita ajak berdiskusi, kita rampungkan bersama dengan MKKS swasta agar kuota 10% di masing sekolah-sekolah swasta bisa menampung anak-anak kita yang memang mereka masuk di warga prasejahtera, sehingga mereka tidak perlu membiayai sekolahnya, tapi mereka masuk di sekolah dan tidak melanjutkan sekolah. Nah, ini insya Allah tanggal 2 Mei pada saat Hari Pendidikan Nasional, Ibu Gubernur akan menyaksikan secara langsung. Kami akan mendatangani MOU bersama dengan seluruh sekolah swasta di Jawa Timur agar bisa 10% ini tertampung bagi anak-anak kita yang tidak tertampung di negeri, dan semuanya insya Allah mendapatkan beasiswa dari masing-masing sekolah yang ada di sekolah swasta. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang juga memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi tersebut mengajak para kepala sekolah untuk selalu menjaga integritas dalam penerimaan siswa baru, objektif, transparan, dan akuntabel. Dan beliau juga menekankan pentingnya pengelolaan ikatan alumni yang sangat berpengaruh terhadap pendidikan ke depannya. Saya mohon maaf dengan segala hormat, SMA 1, SMA 2, kalau Surabaya SMA 5, SMA 9, itu ikatan alumninya kuat sekali. Ikatan alumni kuat sekali. Jadi ketika suatu saat Pak Niko, Kapolda Jawa Timur, Bu saya Semada, Bapak berkenan ke Semada, Pak Aris ya, hanya beliau ke SMA 2. Nah, yang seperti ini saya tidak membanding-bandingkan, tapi bahwa ikatan alumni ini menjadi sangat penting. Tolong panjenengan create pertemuan-pertemuan ikatan alumni berbasis pada
Ya ini sebetulnya ya nggak kompatibel, tapi saya ingin menyampaikan bahwa ada Harvard University. Pak Yunian pasti tahu itu. Kekuatannya adalah pada alumni. Kemudian ada Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir. Itu kekuatannya juga pada alumni. Dan mereka punya kekuatan karena alumninya kemudian efektif dan produktif, kekuatan ekonominya itu lebih besar dari negaranya. Grand Sheikh Al-Azhar Al-Sharif itu standar protokolernya adalah standar protokoler Perdana Menteri. Wakil Grand Sheikh-nya juga standar protokolernya Wakil Perdana Menteri. Iwan Hikmawan melaporkan. Sesaat lagi akan kami hadirkan laporan tentang Sekolah Rakyat Wali Kota berharap dapat membantu masyarakat kurang mampu. Tetaplah bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Layani pemudik jelang Idul Fitri di sepanjang Tol Trans Jatim. PLN pastikan SPKLU beroperasi optimal.